Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Lima bulan lebih pilot Susi Air disandera KKB Egyanus Kogoya. Pangdam 17 Cendrawasih klaim pilot dalam keadaan sehat. Suhu dingin ekstrim melanda Kabupaten Puncak, ribuan warga terancam kelaparan karena tanaman petani rusak. Pengisian solar gunakan sistem barcode, ratusan truk antre di SPBU hingga berhari-hari. Pangdam 17 Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan memastikan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens dalam keadaan sehat. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu selama 5 bulan masih disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Aparat keamanan sudah berusaha membebaskan sang pilot namun gagal. Begitu juga dengan langkah negosiasi yang hingga kini belum membuahkan hasil. Senin kemarin Pangdam memberikan kabar baik yang menyebutkan pilot Susi Air saat ini kondisinya baik dan sehat. Menurut Pangdam, Egyanus Kogoya menjaganya dengan baik sehingga tidak perlu khawatir. Pilot kondisinya baik-baik saja. Dan kita lihat di foto, orangnya bagus, orangnya sehat, bajunya rapi terus, begitu. Mukanya tidak stres, hanya bosan saja, gitu ya. Hanya makannya bosan saja. Jadi tidak ada masalah dengan pilot ini. Egyanus pun menjaganya dengan baik sampai kita komitmen, tidak ada masalah, ya. Tetapi tentunya langkah-langkah untuk segera supaya dia ini bisa kembali hidup dengan keluarganya, bisa bekerja seperti sebelumnya. Tentunya kita mendapatkan pemerintah daerah, karena ini kan bukan permasalahan yang harus kita selesaikan dengan operasi militer. Karena dengan adanya pilot ini kan tidak mengganggu juga kehidupan masyarakat. Ya, kecuali di daerah yang di mana mereka operasi di sana, masyarakat takut ada tembakan TNI sehingga terjadilah pengungsian. Jadi kita berharap pengungsi pun yang tadinya sudah meninggalkan daerah yang bisa segera kembali hidup normal kembali di kampungnya. Dan kita juga mengimbau Egyanus agar pintarlah membaca tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Apa yang dilakukan itu kan sudah tertulis di kitab suci. Kodam Cendrawasih saat ini terus mengupayakan langkah negosiasi guna membebaskan pilot Susi Air agar segera bisa kembali ke keluarganya. Pangdam mengatakan pihaknya tetap akan mengedepankan perundingan dan cara-cara damai. Kelompok bersenjata KKB menyandera pilot Susi Air sejak 7 Februari lalu, sesaat setelah korban mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dari Duga, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Tapi ingin Papua merdeka ini semua negara tidak buka mata. Tim SAR masih mencari 3 pekerja menara Telkomsel yang hilang setelah perahu cepat yang mereka tumpangi terbalik di perairan Timika. Kendati cuaca buruk, tim SAR tetap mencari 3 pekerja dengan menyusuri bibir pantai dan jalur perahu cepat, namun belum membuahkan hasil. Pencarian masih nihil. Untuk pencarian hari ini difokuskan di sepanjang pesisir Timika sampai ke Sumapro dan juga di jalur di mana diperkirakan speedboat tersebut dari Timika sampai ke Sumapro Pulau 3. Dan dalam pencarian tim juga berkoordinasi dengan kapal-kapal nelayan juga dengan masyarakat yang mengadakan perjalanan sepanjang perjalanan dari Timika sampai ke Sumapro. Dan hasil pencarian hari ini masih nihil. Ketiga pekerja menara Telkomsel Sabtu pekan lalu bertolak dari dermaga Timika dengan tujuan kampung Sumapro, Pulau 3. Mereka seharusnya tiba pada sore hari, namun hingga berita ini disusun, belum diketahui kabarnya.
Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Suhu dingin ekstrim melanda distrik Agandugume dan distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya 7.000 warga dari 2 distrik terancam kelaparan karena gagal panen. Seluruh tanaman mereka rusak dan membusuk karena tidak turun hujan. Selain itu, suhu dingin ekstrim juga menyebabkan sejumlah warga mulai terserang penyakit, khususnya anak-anak yang mulai terserang diare. Pemerintah Kabupaten Puncak menetapkan status tanggap darurat di kedua distrik tersebut dan menyalurkan bantuan makanan sebanyak 6 ton agar kelaparan tidak meluas. Namun pendistribusian tidak mudah karena pilot pesawat takut membawa bantuan karena lokasi tersebut merupakan daerah rawan kelompok bersenjata. Akhirnya bantuan akan disalurkan ke distrik terdekat, distrik Sinak, dan selanjutnya bahan makanan dibawa dengan menempuh perjalanan darat. Kami sudah rapat dan sudah menetapkan sebagai hari bencana di sana. Tetapi bencana yang sangat menengah dan bisa relatif kita bisa tangani secara baik. Kenapa? Dan tadinya itu saya sengaja melihat kondisi di tempat di sana dengan pesawat. Tadi saya dari Timika naik, lalu saya masuk dilihat lembah itu dan saya putar 2 kali. Saya melihat makanan mereka, kekeringan seperti apa. Ternyata dalam kondisi yang bisa dalam waktu dekat kita pelan-pelan kita bisa tangani dengan baik. Nah, sehingga tadi kami turun sudah dari sosial bencana dan juga dari ketahanan pangan dari kami pemerintah sudah mulai makanan disalurkan di distrik Sinak. Nanti masyarakat turun ambil baru mereka mau naik. Jadi bantuan makanan maupun obat-obatan semua kita turunkan di Sinak. Dan kami sampaikan kepada masyarakat, suka tidak suka, senang tidak senang, bukan karena kami, tapi karena akibat dari seperti contoh penyanderaan pilot ini menjadi dampak sampai menyeluruh. Ya. Dan ada penembakan pesawat kepada pesawat. Dampaknya seperti itu. Sebenarnya barang ini sebenarnya harus turun di Pemkab Puncak juga membuka pintu bagi pihak yang ingin membantu meringankan beban warga 2 distrik itu. Arthur melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Kabupaten Mimika saat ini dilanda curah hujan yang tinggi sejak Juni hingga Agustus. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Mimika menyebutkan curah hujan yang tinggi merupakan hujan lokal yang akan berakhir pada bulan Agustus mendatang. Curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan gelombang laut di perairan Mimika dan Kabupaten Asmat mencapai 3 meter. Dwi Kristianto, Prakirawan BMKG Mimika, mengatakan pihaknya saat ini tengah mengantisipasi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September. Hari hujan di Timika itu akan lebih banyak, terutama puncaknya itu di bulan-bulan sekarang, bulan Juli, itu puncaknya. Nah, kalau untuk anginnya itu dipengaruhi tetap dari Australia. Angin dari Australia sedang masuk ke wilayah Indonesia. Kecepatannya kenapa? Kecepatannya kalau misalkan itu kecepatan rata-rata untuk di wilayah Timika ya. Kalau di laut udah jelas pasti tinggi apa besar. Kalau di wilayah daratan sendiri antara 2 knot sampai 8 knot. Kalau laut sendiri? Laut sendiri itu maksimal bisa sampai 40 km per jam atau 20 knot itu maksimal. Jelas itu dampaknya itu membentuk gelombang yang antara sedang sampai tinggi. Berapa meter, Pak? Dari Merauke memberitahukan itu maksimal 2,5 meter. Itu harus kencang ya, Pak? Gelombangnya tinggi itu. Untuk perairan di Agat sama Mapare. Seperti yang sudah diberitahukan oleh dari BMKG Pusat bahwa sedang adanya fenomena global, artinya sedang adanya El Nino untuk bulan ini. Cuman di bulan ini, di bulan Juli, di dasar yang pertama 2023 itu El Nino-nya masih tergolong lemah. BMKG juga menghimbau nelayan berhati-hati saat melaut karena ombak sedang tinggi.
tingginya curah hujan lokal di Mimika juga menyebabkan hujan salju di distrik Tembagapura, khususnya wilayah pertambangan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.